Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Ramadhani dengan nomor NPM A1D020064 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 1B. Di sini saya akan praktikum tentang gerak melingkar. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama memiliki keterampilan melakukan percobaan gerak melingkar, yang kedua mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar, dan yang ketiga menemukan hubungan antara besaran pada gerak melingkar. Nah, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama yaitu ada beban yang beratnya 50 gram, 100 gram, serta 200 gram. Di sini juga ada penggaris 30 cm, tali, penjepit kertas, tabung pena, dan stopwatch. Baiklah, adapun langkah kerja yang pertama yaitu tabung pena. Lalu masukkan tali yang sudah digunting sepanjang 30 cm tadi. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ukur diameternya sepanjang 30 cm. Ukurnya dari sini. Dari sini diukur sepanjang 30 cm. Ujungnya disisakan sedikit untuk mengikat beban tetap. Nah, kurang lebih 30 cm. Lalu tali yang pendek diikatkan pada beban tetap yang beratnya 50 gram. Ikat beban dengan kencang agar tidak lepas dari tali. Selanjutnya, ikat tali yang panjang tadi dengan beban yang pertama yaitu 100 gram. Ikat dengan kencang agar beban tidak lepas dari tali. Setelah kencang, letakkan penjepit kertas di bawah beban, di tali bawah beban yang 50 gram tadi agar tidak lepas. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Lalu putar beban yang 100 gram tadi secara horizontal, tetapi bersamaan dengan stopwatch. Jadi satu putaran setelah kita gerakan seperti ini bersamaan dengan stopwatch. Jadi kita mulai. Baiklah, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, didapatkan hasilnya 9 detik. 9,86 detik. Selanjutnya, ulangi langkah tersebut sampai 3 kali pengulangan untuk mendapatkan hasil. Setelah 3 kali pengulangan, ganti beban dengan beban yang 200 gram dengan diameter tali yang sama yaitu masih 30 cm. Setelah beban terikat kencang seperti tadi, dengan beban tetap masih 50 gram, kita ulang percobaan tadi seperti biasa menggunakan stopwatch. Baiklah, kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baiklah, didapatkan hasil 9,39 detik. Lakukan hal tersebut sebanyak 3 kali pengulangan untuk mendapatkan hasil. Setelah semua beban dari 100 gram dan 200 gram, kita ganti tali dengan tali yang berdiameter 15 cm. Jadi kita masukkan seperti tadi. Baiklah, langkah sama seperti tadi. Ukur tali yang panjang ini sepanjang 15 cm. Nah, sudah 15 cm. Yang pendek ikatkan pada beban 50 gram. Selanjutnya, ikat juga beban pada 200 gram. Kita menggunakan beban yang 200 gram.
Selanjutnya jepit lagi di bagian bawah tali. Kemudian putar beban tadi bersamaan dengan stopwatch. Jadi kita mulai 1, 2, 3. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan hasil 7 detik, 43. Lakukan hal tersebut sebanyak 3 kali pengulangan untuk mendapatkan hasil. Baiklah, saat selesai melakukan percobaan, saya sudah mengisi tabel. Tabelnya itu terbagi menjadi, saya akan menjelaskan tabel 5.1 yang ada di modul. Nah, jadi tabelnya itu ada masa beban tetap, masa beban putar, jari-jari, waktu untuk 10 putaran, periode, kecepatan sudut, kecepatan linier, dan ada ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Nah, jadi saya akan menjelaskan bahwa masa beban itu sudah ditetapkan, masa beban tetapnya ada 50 gram. Selanjutnya di tabel 5.1, masa beban putar yang kita gunakan itu ada 100 gram. Jari-jarinya yang kita gunakan dalam tabel 5.1 itu ada 30 cm, dan waktu untuk 10 putaran kemarin sudah kita percobakan. Yang pertama ada 9,56 detik, ada 8 detik, dan ada 7,33 detik. Nah, selanjutnya untuk periode, kecepatan sudut, dan kecepatan linier dicari menggunakan rumus. Adapun rumusnya yang digunakan yang pertama, kecepatan sudut radian per sekon. Itu rumusnya ada omega sama dengan 2pi per t, di mana omega adalah kecepatan sudut, pi adalah 3,14, dan t besar adalah periode. Kemudian mencari kecepatan linier. Adapun rumusnya yaitu v sama dengan 2pi dikali r per t besar, di mana V adalah kecepatan sudut, P adalah 3,14, T besar adalah periode, dan R adalah jari-jari. Kemudian rumus ketiga yaitu mencari periode dalam kurung S. Itu ada T besar sama dengan T kecil per N kecil, di mana T besar adalah periode, T kecil adalah waktu, dan N kecil adalah putaran. Pada perhitungan yang telah saya lakukan, yang pertama itu ada mencari periode di tabel 5.1. Nah, jadi saat mencari periode itu rumusnya kan T sama dengan T kecil per N kecil. Jadi T kecil itu adalah waktu, dilihat saja waktunya ini 9,56. Nah, N-nya itu kan banyak putaran. Kemarin kita percobaan ada 10 putaran, jadi ini dibagi dengan 10 putaran, jadi 9,56 dibagi 10. Ini hasilnya, lalu diletakkan di periode dan dicari untuk nomor 2 dan 3 dan tabel seterusnya. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kecepatan sudut di tabel 5.1 yang pertama. Nah, itu kecepatan sudut yang ini, itu rumusnya 2pi per T besar. Jadi 2 dikali 3,14 per T besar itu periode yang tadi. Jadi 2 dikali 3,14 dibagi dengan yang kita dapatkan tadi yaitu 0,956. Nah, lalu hasilnya ditaruh di kecepatan sudut, dicari juga nomor 2 dan 3, dan dicari juga untuk tabel selanjutnya. Yang terakhir, mencari kecepatan linier, yaitu rumusnya V sama dengan 2pi dikali R per T besar. Nah, jadi di sini 2 dikali 3,14 dikali jari-jari yang kita gunakan itu 30 cm. Kemudian T besarnya tadi yang tadi kita cari periode ini. Nah, jadi dibagi saja. Setelah didapatkan hasil, ditaruh di kecepatan linier, dicari juga untuk nomor 2 dan 3, dan dilanjutkan untuk tabel seterusnya. Baiklah, untuk tabel pengamatan dan perhitungan akan saya lampirkan di akhir video. Selanjutnya untuk ralat sudah saya buat juga, akan saya lampirkan di akhir video. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grafik. Nah, jadi grafik di sini saya membuat 6 grafik. Yang pertama ada grafik periode dengan kecepatan sudut. Per tabel ya, ini 5.1, 5.2 dan 5.3. Nah, jadi grafiknya seperti ini, berbanding terbalik. Jika kecepatan sudut lebih besar, jika periode lebih besar, maka kecepatan sudutnya akan lebih kecil. Jadi berbanding terbalik seperti ini grafiknya.
Itu sama semua dari tabel titik 5.1 sampai 5.3. Kemudian di sini ada juga tabel jari-jari dengan kecepatan linear seperti ini. Terus tabel periode dengan kecepatan linear grafiknya seperti ini. Terus ada tabel kecepatan sudut dengan periode grafiknya seperti ini. Kemudian saya akan membahas tentang gerak melingkar. Nah, jadi besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut itu yang berturut-turut adalah kecepatan sudut dan percepatan sudut. Besarannya ini bila dibandingkan dengan gerak linier secara dengan posisi kecepatan dan percepatan atau dikembangkan berturut-turut dengan R, V, dan A. Kemudian rumus kecepatan sudut itu sudah saya terangkan tadi. Rumus kecepatan sudut ada omega 2pi per T, di mana omega adalah kecepatan sudut, pi adalah 3,14 dan T besar adalah periode. Selanjutnya, besaran yang mempengaruhi kecepatan linear itu ada kecepatan sudut, frekuensi sudut, periode sudut, dan banyaknya putaran. Selanjutnya, formula kecepatan linear. Nah, formula kecepatan linear tadi sudah saya jelaskan juga, yaitu V sama dengan 2pi dikali R per T besar, di mana V adalah kecepatan linear, P adalah 3,14, T besar adalah periode, dan R adalah jari-jari. Kemudian adapun gerak melingkar pada kehidupan sehari-hari, yang pertama ada gerak putaran jarum jam, ada gerak kipas angin, ada gerak roda sepeda, dan komedi putar. Nah, jadi itulah tadi beberapa contoh gerak melingkar pada kehidupan sehari-hari. Adapun kesimpulan pada praktikum kali ini yang dapat diambil, yang pertama itu ada besaran-besaran dalam gerak melingkar beraturan adalah ada periode, frekuensi, dan kecepatan linear serta kecepatan sudut. Nah, jadi itulah praktikum saya kali ini. Mudah-mudahan praktikum kali ini mendapatkan manfaat serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri praktikum kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.